Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabit Al-Bunani adalah salah seorang ahli hadis dari generasi tabi'in. Dia dikenal suka berziarah kubur hingga tiba waktu subuh pada setiap malam Jumat. Dikutip dari kitab Al-Mawaid Al-Usturiyah, suatu ketika saat Sabit Al-Bunani sedang berziarah kubur, tiba-tiba dia merasakan kantuk hingga dia tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat seluruh penghuni kuburan itu keluar dari kuburan mereka. Mereka keluar dengan wajah yang cerah penuh kesenangan dan mengenakan pakaian yang beragam dan paling bagus. Dia juga melihat beraneka ragam hidangan untuk masing-masing dari mereka. Tiba-tiba Sabit Al-Bunani melihat seorang pemuda di antara mereka yang keluar dari kuburnya dengan wajah pucat dan sedih. Pakaiannya usang, tidak ada keceriaan pada raut wajahnya sedikit pun, dan tidak terlihat satupun hidangan untuknya. Dia tertunduk sedih hingga meneteskan air mata kesedihan. Melihat hal itu Sabit Al-Bunani merasa iba dan memutuskan untuk menanyai pemuda tersebut. "Hai pemuda, apa statusmu di kalangan para penghuni kubur lainnya?" "Mereka mendapatkan hidangan enak dan kembali ke kuburan dengan perasaan senang. Sedangkan kamu tidak mendapati satu hidangan pun dan kembali dengan perasaan putus asa dan bersedih hati." Si pemuda itu menjawab, "Wahai Imam Muslimin, sesungguhnya aku adalah orang asing dari kalangan mereka. Tidak ada seorang pun dari orang-orang yang masih hidup mengingatku dengan melakukan kebaikan dan mendoakanku. Sedangkan mereka para penghuni kuburan lain memiliki anak-anak, kerabat, dan teman-teman bergaul yang mengingat dan mendoakan mereka, berbuat kebaikan, dan bersedekah untuk mereka di setiap malam Jumat. Kebaikan-kebaikan dan pahala sodakoh-sodakoh itu sampai kepada mereka." Dengan wajah sedihnya, pemuda itu melanjutkan perkataannya, "Ketika masih hidup dan pada saat aku hendak berhaji, aku memiliki seorang ibu. Kita berdua menyengaja pergi haji bersama. Ketika aku memasuki kota, tempat di mana aku dikuburkan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawaku. Lalu ibuku menguburkan jasadku di tempat penguburan ini. Setelah kematianku, ia lupa denganku dan tidak mengingatku lagi dengan cara mendoakan dan bersedekah karenaku. Aku merasa putus asa dan bersedih hati setiap waktu." Mendengar perkataan pemuda itu, Sabit Al-Bunani yang merasa iba lalu bertanya lagi, "Hai pemuda, beritahu aku di mana ibumu tinggal. Aku akan memberitahunya tentangmu dan keadaanmu." Pemuda itu lantas menjawab, "Wahai Imam Muslimin, ibuku berada di kampung ini dan desa ini. Beritahu ibuku tentangku dan keadaanku. Jika ia tidak mempercayaimu, maka katakan kepadanya, sesungguhnya di saku bajumu ada 100 mitskol perak peninggalan suamimu yang merupakan bagian warisan untuk anakmu. Maka ia nantinya akan mempercayaimu." Pada hari berikutnya setelah mimpi tersebut, Sabit Al-Bunani pun mencari ibu pemuda tersebut. Setelah bertemu dia pun memberitahu tentang keadaan anaknya, dan tentang 100 mitskol perak yang berada di saku bajunya. Mendengar cerita tersebut, si ibu pun jatuh pingsan. Ketika tersadar, si ibu pun langsung menyerahkan 100 mitskol perak itu kepada Sabit Al-Bunani sambil berkata, "Aku wakilkan kamu untuk bersedekah dengan uang-uang dirham ini sebagai kiriman untuk anakku yang telah mati." Sabit Al-Bunani pun menerimanya, dan mensedekahkannya karena pemuda itu. Pada malam Jumat berikutnya, Sabit Al-Bunani kembali menziarahi saudara-saudaranya di kuburan tersebut. Saat berziarah, dia pun kembali tertidur dan bermimpi seperti sebelumnya. Di dalam mimpinya tersebut, dia melihat pemuda dari alam kubur itu telah mengenakan pakaian yang bagus, wajah cerah dan berseri, serta penuh kebahagiaan dan hati yang senang. Dalam mimpi tersebut, pemuda itu berkata, "Wahai Imam Muslimin, semoga Allah mengasihimu sebagaimana kamu telah mengasihiku." Nah viewers, itu tadi sedikit kisah hikmah episode kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.